Halo semuanya, gue Mikal dan kali ini kita bakalan ngebahas sebuah laptop dari HP yaitu HP Victus 16. Yes, ini adalah segmen laptop baru dari HP. Laptop dengan ukuran 16 inci ini memiliki segmen yang unik yaitu di atas pavilion gaming tapi di bawah Omen. Jadi bisa dibilang ini tuh di tengah-tengahnya lah ya. Terus yang uniknya lagi itu logonya. Kalau kalian perhatikan logonya, ini tuh setengahnya logo Omen. Jadi ya dari logonya aja tuh kayak udah cukup menggambarkan positioningnya ya. Laptop yang ini memiliki spesifikasi yang cukup tinggi nih. Dia pakai Intel i7 11800H, RAM 16GB DDR4 dual channel dengan 2 slot SODIMM yang sudah terisi dan bisa di-upgrade sesuai kebutuhan. Kemudian untuk SSD-nya dia pakai 512GB NVMe PCIe Gen 4 dan masih ada satu slot M.2 PCIe tambahan. Untuk graphic card-nya dia pakai GPU RTX 3060 6GB GDDR6. Dan untuk konektivitas wireless-nya dia pakai Intel Wi-Fi AX201 yang support Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Kesan pertama gue ngeliat laptop ini tuh unik ya, dengan logo V di lead-nya dan nggak terkesan laptop yang gaming-gaming amat. Lebih ke arah laptop casual. Dimensinya cukup besar di 16 inci dan bobotnya cukup berasa di 2,4 kilo untuk laptopnya dan 500 gram untuk chargernya. Jadi total-total ya dia hampir mencapai 3 kilo ya. Di belakangnya ada lubang exhaust yang cukup panjang dari kiri ke kanan. Di bagian kirinya ada DC input, Ethernet, HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 1, audio combo jack 3,5 mm, dan SD card reader. Di bagian kanannya ada dua USB 3.2 Gen 1 Type A. Kemudian untuk layarnya itu dia menggunakan panel IPS Full HD 1920x1080. 16:9 dengan 84% screen to body ratio. Tingkat kecerahannya 300 nits dan refresh rate 144 Hz dengan color gamut 45% NTSC. Layarnya ini juga memiliki lapisan anti glare ya, dan di atasnya ini juga masih ada webcam 720p. Di bagian bawah ada dual speaker stereo dan lubang intake. Keypadnya ini full keypad dengan numpad di bagian kanannya. Tombol powernya ditaruh di sebelah kiri tombol delete yang berasa agak keras dan laptop tuh nggak langsung mati juga kalau kepencet, dan ada juga tombol khusus untuk Omen Hub yang bisa digunakan untuk mengatur performa dari laptop ini. Ada pilihan quiet, default, dan performance. Dan kita juga bisa atur fan speed-nya itu mau di auto atau di max. Touchpad-nya juga cukup luas dengan posisinya tuh agak ke kiri dari spacebar dan feels-nya ini cukup licin. Nah, dalam pemakaian gue sehari-hari, laptop ini tuh bisa dibilang cukup nyaman digunakan. Gue nggak mengalami masalah dengan performanya untuk browsing, ngetik, hingga editing video di Adobe Premiere Pro karena udah pakai RTX 3060. Laptop ini juga masih sanggup untuk merender video 4K ke 4K berdurasi 2,5 menit dari anjas dengan multilayering dalam waktu sekitar 1 menit aja. Kalau ke Full HD hanya butuh sekitar 48 detik. Hanya saja kalau memang kamu butuh akurasi warna yang akurat, kamu mesti beli monitor lagi karena akurasi warna layar laptop ini ada di 45% NTSC. Untuk game, gue tuh main Shadow of Tomb Raider dan Apex. Dan di keduanya ini tuh gue nggak mengalami masalah sama sekali, lancar-lancar aja. Nggak terjadi stuttering ataupun frame drop yang berarti selama gue bermain walau lagi rame sekalipun. Dan satu hal yang jadi perhatian gue tuh suhu di keyboardnya ini termasuk adem ya. Suhu paling tinggi tuh ada di bagian atas kanan yang mencapai 45 derajat. Selama bermain gue juga nggak mengalami masalah dengan panas di bodinya. Untuk suara kipasnya pun nggak gitu mengganggu, dengan catatan ini gue pakai di mode balance. Dan di bagian kiri kanan dan belakangnya itu pasti kena semburan panasnya. Kalau dipakai di mode performance terdengar ada peningkatan suara kipasnya, tapi nggak sampai pada taraf yang mengganggu sampai nggak menikmati permainannya. Dan dengan mode performance ini bisa meningkatkan performa hingga sekitar 10%. Secara pemakaian gue pribadi, gue tuh pasti menggunakan mouse tambahan baik dengan Bluetooth dongle ataupun Bluetooth aja, dan ini nggak pernah mengalami masalah. Adanya 3 USB Type A dan 1 USB Type-C di laptop ini juga sudah cukup memenuhi buat kebutuhan gue. Lalu untuk keyboardnya sendiri ini memiliki LED backlight dengan satu tingkat kecerahan, dan untuk keyboardnya sendiri ini termasuk yang agak keras untuk ditekan dengan ukuran keypad yang agak kecil juga. Jadi buat yang terbiasa dengan yang keypadnya gede mesti membiasakan diri lagi ya. Buat gue pribadi, tingkat kenyamanan menggunakan keyboard ini skornya itu 7 dari 10. Terus pada defaultnya ini tuh tombol F1 sampai 12-nya ini ya F1 sampai 12 dan nggak ada lock function-nya. Di tombol caps lock-nya ada LED backlight kecil lagi sebagai indikator nyala atau enggak. Tapi di tombol numlock-nya itu nggak ada indikatornya baik berupa LED ataupun notifikasi di layar. Untuk dipakai nonton sih udah cukup enak ya menurut gue. Layarnya juga udah cukup besar, nyaman dilihat, dan suara speakernya juga masih oke.
Untuk dipakai ngedit, seperti yang gue bilang tadi, kalau butuh akurasi warna yang tinggi, ya mesti pakai monitor lagi. Tapi kalau emang nggak butuh akurasi warna yang akurat banget, ya masih bisa langsung aja pakai layar dari laptop ini. Satu hal yang gue demen sih adanya slot SD card ya. Jadi kebetulan kamera gue yang masih pakai SD card tuh bisa langsung gue colokin di sini SD card-nya. Nggak usah takut kelupaan bawa SD card reader lagi kalau kebetulan lagi mesti ngedit di luar. Kemudian untuk berat totalnya yang di sekitar 3 kilo, ya pintar-pintar aja bawa barang di tas biar nggak keberatan di jalan ya. Lalu untuk main game dengan refresh rate 144Hz, main Apex sih masih nyaman banget di mata gua. Nggak berkendala sama sekali. Biasa dapat frame rate-nya tuh rata-rata di 100 fps di mode default. Buat baterainya pemakaian normal gue yang kebanyakan buat browsing, nonton YouTube, atau Netflix dan ngetik ini, baterainya tuh tahan sekitar 5-6 jam dari 100% sampai 20%. Overall, menurut gue ini adalah sebuah laptop gaming yang setengah diperuntukkan juga untuk content creating. Dipakai main game enak, dipakai ngedit video juga oke. Kalau buat WFH mah udah pasti sangat bisa diandalkan. Oke, gua rasa segitu dulu untuk video kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke orang lain bila kamu rasa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.